Berniat membantu warga sekitar, seorang ibu muda sukses merintis usaha gula dan madu bunga kelapa di Magelang, Jawa Tengah. Sebagai CEO muda, ia bahkan kini masih menyelesaikan pendidikan S3-nya di UGM. Menariknya pemirsa, sebagian usaha hasil penjualan ia bagikan untuk beasiswa, makan hingga kesehatan gratis bagi warga sekitar. Dan berikut kisah inspiratifnya dalam program seputar Ramadan RCTI Bisnis Muslim Milenial. Nama saya Ella Rizky Farihatul Maftuhah, sekarang menjadi CEO PT Nira Lestari Internasional. Dulu saya alumni pondok Ihsanul Fikri Tarbiyatul Mukmin, dan sekarang saya masih mengejar pendidikan di S3 Doktoral Kimia Universitas Gadjah Mada. Jadi awal mula saya memutuskan untuk bisnis gula kelapa, madu kelapa itu karena potensi di daerah saya ini sangat besar kelapa, perkebunan kelapa, ada sekitar 480 hektar perkebunan kelapa gitu. Nah setelah itu saya belajar marketing, digital marketing dan lain sebagainya. Ini bagus nih prospek untuk ekspor. Nah waktu itu alhamdulillah kita bisa ekspor dan kita bisa buka cabang perusahaan juga di luar negeri. Produk kita sudah diekspor ke Korea, Belanda, dan Malaysia. Kalau di Malaysia, alhamdulillah kita sudah membuka perusahaan di sana. Dulu ketika awal mulai usaha, tantangan terbesarnya itu adalah mengubah mindset dari petani itu sendiri. Untuk melatih petani membuat sesuatu yang berstandar internasional dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, itu saya butuh sekitar 3 tahun, sehingga apa yang dibuat oleh para petani itu layak untuk dikonsumsi masyarakat luas. Kita juga ada memberdayakan 94 petani yang ada di desa. Dan kita juga merekrut 15 staff yang di online, digital marketing dan lain sebagainya sebagai tenaga kerja di PT Nira Lestari Internasional. Dulu kita hanya bisa memproduksi sekitar 200 kilo per bulan, tapi dengan bertambahnya petani, sekarang ada 94 petani, kita bisa 2 ton per bulan. CSR kita bagi menjadi 3. CSR dari omset itu kita jadikan untuk beasiswa bagi anak petani, kemudian makan dan protein gratis untuk warga desa, dan juga kesehatan gratis untuk warga desa. Bagi saya Al-Quran itu the way of life ya. Oleh karena itu kenapa saya sangat berazam untuk menghafalkan 30 juz. Ketika kita ingin jalan keluar, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Jadi yang kita cari itu takwa dulu kalau kembali berdasarkan Al-Quran gitu. Oleh karena itu Al-Quran itu bagi saya itu harus dihafal dan dipahami dan diamalkan. Di mana barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalankan kewajibannya, menjalankan sunnahnya, maka Allah akan menjadi pendengarannya untuk dia mendengar, menjadi penglihatannya untuk dia melihat, menjadi tangannya untuk dia berbuat, menjadi kakinya untuk dia berjalan. Kalau hambaku ini minta sesuatu, pasti akan kuberi. Kalau hambaku ini meminta perlindungan, pasti akan aku lindungi. Jadi kunci nikmatnya hidup itu berpasrah sama Allah. Jalani aja kewajiban, jalani aja sunnah-sunnah, yang penting deket sama Allah, semuanya beres. Oleh karena itu saya menetapkan target-target di bulan Ramadan ini, ibadahnya harus lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Kalau urusan bisnis dan lainnya kan
rezeki itu dari Allah kan. Kalau Allah sudah ridho, ya datang dari mana aja. Nggak usah mikir, nggak usah khawatir. Yang penting kita dekat sama Allah. Jangan sampai malah momentum Ramadan ini kita lalai dikarenakan bisnis. Jadi kita bermohon kepada Allah, mendekat lagi kepada Allah. Nggak hanya rezeki di dunia aja, tapi kita harus visioner. Kita mengharap rezeki di akhirat. Berupa apa? Berupa ridho Allah, berupa kasih sayang Allah, dan juga salah satunya surganya Allah bersama Nabi dan juga para syuhada.